Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu mengenai investasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi merupakan penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan. Investasi penting karena dapat membantu mengembangkan kekayaan seiring berjalannya waktu. Dengan berinvestasi, memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan nilai aset atau dividen, membantu melawan inflasi, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun atau pendidikan anak. Investasi juga membuka peluang untuk diversifikasi portofolio, mengurangi resiko, dan meningkatkan stabilitas keuangan. Perbandingan investasi dengan menabung. Investasi yang pertama mengembangkan uang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan, kemudian memerlukan waktu untuk mencairkan dana. Resiko kerugian sebanding dengan imbalan hasil yang diharapkan. Contoh dari investasi yaitu saham, reksadana, emas, surat berharga, dan juga obligasi. Selanjutnya ada menabung. Yang pertama, menyisihkan uang untuk kebutuhan jangka pendek maupun dana darurat. Kemudian dapat diambil kapan saja. Yang ketiga, imbalan hasil pasti dan relatif rendah serta resiko rendah. Contoh dari menabung ialah tabungan bank. Materi selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan tempat yang melibatkan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang mereka terbitkan, serta berbagai lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara umum, pasar modal merupakan jembatan antara investor dengan perusahaan atau entitas pemerintah melalui transaksi instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan juga obligasi. Tujuan utama pasar modal yaitu menciptakan mekanisme yang memungkinkan perusahaan mengakses dana dari investor dengan menerbitkan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya sehingga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi serta pengembangan bisnis. Fungsi dari pasar modal yaitu yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau pemerintah. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang dibeli akan memberikan dividen kepada para pembelinya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Kemudian pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Kemudian pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Kemudian pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai pengusaha berjalan dengan baik. Pasar modal memiliki banyak manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama yaitu manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama, meminimalisir ketergantungan emiten terhadap bank. Kedua, solvabilitas perusahaan tinggi untuk memperbaiki citra perusahaan. Yang ketiga, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar dan dapat diterima sekaligus saat pasar perdana selesai. Yang keempat, tidak ada confidence sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Kemudian manfaat bagi investor. 1. Memperoleh dividen bagi pemegang saham dan bunga bagi pemegang obligasi. Yang kedua, nilai investasi yang terus berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, dapat melakukan investasi dalam sejumlah instrumen pasar modal untuk meminimalisir risiko. Keempat, menjadi jenis tabungan yang menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada langkah-langkah investasi di pasar modal. Yang pertama, pahami tujuan investasi. Tujuan investasi akan menentukan lamanya waktu kita berinvestasi. Kedua, kenali profit resiko. Di pasar modal ada banyak produk investasi, salah satunya giat dipromosikan yaitu produk investasi saham. Terdapat pada bursa pun ada banyak. Terdapat lebih 500 emiten yang listing di bursa. Masing-masing punya karakternya sendiri. Yang ketiga, pelajari alternatif investasi. Selain saham, ada banyak produk pasar modal lain. Yang keempat, pahami tingkat resiko produk investasi. Produk investasi memiliki tingkat resiko yang sebanding dengan returnnya. Yang kelima, tentukan batas investasi. Dalam berinvestasi, kita tidak boleh serakah, tetaplah berinvestasi sesuai dengan kemampuan. Yang keenam, tentukan strategi investasi. Investasi itu tak ubahnya sebuah usaha. Perlu sebuah strategi agar dapat memenangkan investasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang ketujuh, memanfaatkan jasa
profesional apabila diperlukan. Yang kedelapan, ada mempertahankan tujuan dari investasi. Sekian materi dari saya. Kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu tentang efek dan mekanisme perdagangan saham. Sebelumnya kita perlu tahu, apa sih saham itu? Saham merupakan termasuk salah satu jenis investasi di pasar modal. Saham adalah surat kepemilikan atau bukti kepemilikan sebagian dari perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan saham ataupun perusahaan efek yang terdaftar di bursa saham. Saham dapat diperdagangkan di bursa saham ataupun bursa lainnya, dan harga sahamnya dapat berfluktuasi tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar. Saham adalah salah satu bentuk investasi keuangan yang memungkinkan pemegang saham untuk ikut memilikinya dan menikmati keuntungannya dari perusahaan yang sahamnya dimiliki. Lalu yang dimaksud pada konsep dasar saham adalah kepemilikan perusahaan oleh pemegang saham yang secara tidak langsung mempengaruhi pengelolaan perusahaan dan berhak memberikan suaranya dalam rapat umum pemilik saham ataupun disebut dengan RUPS. Pemegang saham membeli saham menggunakan uang dan saham tersebut memiliki nilai pasar yang berubah tergantung pada permintaan dan penawaran saham dalam setiap pasar saham. Setiap saham memiliki hak voting dalam RUPS dan memiliki hak yang sama dalam berbagai keputusan perusahaan. Contohnya ketika Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso yang memerlukan modal 8 juta namun hanya memiliki dana 1 juta. Untuk itu Pak Bejo mengajak 7 temannya masing-masing menanamkan sahamnya 1 juta. Sehingga setiap orang dalam usaha bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta. Banyak generasi muda yang masih mempertanyakan mengapa harus investasi saham, bukankah cukup hanya dengan menabung saja? Investasi saham selain keuntungannya dapat bertambah secara berkala, lebih mudah dilakukan bagi semua orang, dan terjangkau karena tidak membutuhkan modal yang besar dibandingkan hanya menabung dengan nominal yang tidak bertambah. Lalu pada slide selanjutnya membahas tentang jenis instrumen pasar modal, di mana ada obligasi, yaitu surat hutang yang menyebutkan bahwa investor selaku pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana pada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pihak yang menerbitkan obligasi harus membayar bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Bunga tersebut akan menjadi keuntungan investor. Yang kedua adalah saham, sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu aset, walaupun investor tidak sepenuhnya memiliki kepemilikan, namun dana investor ikut dikelola oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Yang ketiga adalah reksadana, yaitu instrumen pasar modal yang biasa dipilih oleh investor pemula atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Instrumen investasi ini akan dikelola oleh manajer investasi agar menghasilkan profit. Yang keempat adalah derivatif, yaitu surat berharga yang diturunkan dari saham dan obligasi. Fungsinya adalah melindungi nilai investasi dari risiko akibat pergerakan harga saham dalam perubahan harga pasar modal. Yang kelima adalah ETF atau Exchange Traded Fund, instrumen pasar biaya yang mirip dengan reksadana, namun dijual di bursa efek, tidak melalui manajer investasi. Sehingga ETF ini berupa gabungan antara unsur pengelolaan dana seperti reksadana, tetapi mekanismenya seperti saham. Slide selanjutnya ada di mana konsep dasar obligasi. Yang pertama adalah jenisnya. Berdasarkan nominal penerbit, sistem pembayaran bunga, dan imbal hasil. Yang kedua nilai obligasi atau nilai utang pokok, yang dimana adalah informasi mengenai jumlah dana yang akan didapatkan dari investor atau jumlah uang yang dibutuhkan oleh penerbit obligasi. Yang ketiga jangka waktu obligasi itu mulai dari 1 sampai 10 tahun. Yang keempat adalah kontraknya yang berisi hak dan kewajiban pihak penerbit dan pemegang aset, serta ketentuan dan batasan dalam bertransaksi, seperti melakukan pembelian, penjualan, aset tetap perusahaan, penarikan pinjaman, dan pembayaran dividen. Imbalan dalam obligasinya yaitu principal rate dan coupon rate, yaitu nominal uang yang perlu dibayarkan oleh penerbit surat utang pada pemegang obligasi saat masa jatuh tempo, sedangkan coupon rate yaitu tingkatan bunga yang harus dilunasi oleh penerbit obligasi. Yang keenam adalah bunga obligasinya berkisar 5-10%. Dan peringkat risikonya dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan potensi risikonya. Klaim asetnya dijual oleh penerbit atau mengklaim hasil penjualan aset. Jadwal pembayaran kuponnya dibayarkan oleh penerbit obligasi sesuai dengan isi perjanjian, dan obligasi ini bersifat surat utang jangka menengah panjang dan dapat dipindah tangankan. Selanjutnya pada konsep dasar reksadana, yaitu sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Selanjutnya konsep dasar ETF, yaitu reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. ETF adalah gabungan antar unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana, dengan mekanisme sahamnya adalah menjual maupun membeli.
ETF ini menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau, serta diversifikasi kepemilikan sahamnya hanya dengan kepemilikan satu ETF. Selanjutnya ada struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal Indonesia sendiri terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia yang merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari OJK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Selanjutnya ada Lembaga Clearing dan Penjaminan yang bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Lalu perusahaan efek, pihak yang melakukan kegiatan usaha seperti penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi. Lembaga Penunjang Pasar Efek terdiri dari Biro Administrasi Efek atau BAE, yang merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya ada Bank Kustodian, yang merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Menyelesaikan transaksi efek, mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Selanjutnya ada Wali Amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Tugasnya antara lain menghadiri rapat umum pemegang obligasi atau RUPO dan mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungan dengan emiten. Selanjutnya ada profesi penunjang. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan. Akuntan publik adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik jika diperlukan. Selanjutnya ada konsultan hukum. Konsultan hukum bertugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum atau legal audit, memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion terhadap emiten dan perusahaan publik. Selanjutnya ada penilai, yang merupakan pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan, kemudian menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian penilai. Selanjutnya ada notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar termasuk pembuatan perjanjian emisi efek, perjanjian antar penjamin efek, dan perjanjian agen penjual, menyiapkan kontrak investasi kolektif atau KIK, reksadana serta perubahannya, serta membuat berita acara RUPS. Selanjutnya ada pemodal. Pemodal atau investor adalah seorang perorangan atau lembaga baik domestik maupun non-domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal atau investasi, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Berikut penjelasan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Tujuan dari pendirian OJK sendiri yaitu dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dari masyarakat. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan, bidang pengawasan sektor pasar modal. Bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor pasar modal, mempunyai tugas pokok antara lain, yang pertama menyusun peraturan pelaksanaan dan penegakan hukum di bidang pasar modal, yang kedua melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah, yang ketiga menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Yang keempat, merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, dan lembaga efek, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik. Yang kelima, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran dari OJK. Selanjutnya, penjelasan mengenai Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tujuan pendiriannya yaitu untuk menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek yang disebut sebagai anggota bursa. BEI secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. BEI adalah satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, dan perdagangan. BEI wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya, serta terhadap kegiatan bursa efek. BEI bekerjasama dengan BSN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, penjelasan mengenai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LKPP. Tujuan pendiriannya yaitu untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, AB, perusahaan efek, badan administrasi efek, atau pihak lain yang disetujui Bapepam dari LK. Dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang didirikan pada tanggal 9 Januari tahun 1998. Selanjutnya ada Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKPP. Tujuan pendiriannya yaitu untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham lembaga clearing dan penjaminan wajib dimiliki oleh bursa efek. Dikelola oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Agustus tahun 1996. Demikian materi presentasi yang sudah kami paparkan. Semoga materi yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi penonton. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan.